Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zail Fitri dari kelas Kesmas D dengan NIM 70 200 119 113. Nah, di sini saya akan menjelaskan video tentang struktur sel. Sel adalah unit terkecil dari organisme. Semua sel memiliki 3 kesamaan. Semua sel memiliki membran sel yang memisahkan dalam sel lingkungannya. Sitoplasma merupakan cairan yang berbentuk seperti jeli dan DNA yang merupakan materi sel genetik. Ada dua kategori besar sel. Kategori pertama adalah sel eukariotik, di mana mereka memiliki organel-organel yang meliputi inti dan bagian-bagian khusus lainnya. Sedangkan sel eukariotik adalah sel yang lebih kompleks, seperti yang ditemukan pada tanaman dan hewan. Kategori kedua, yaitu sel prokariotik, di mana mereka tidak memiliki nukleus atau membran penutup organel. Mereka memiliki materi genetik, tapi tidak terkandung dalam inti. Sel prokariotik selalu bersel satu atau organisme uniseluler seperti bakteri. Nah, saya akan menjelaskan apa itu organel. Organel adalah organ kecil dan merupakan bagian khusus dari sel yang memiliki pekerjaan yang unik untuk dilakukan. Yang pertama adalah inti yang pusat kontrol sel. Inti atau nukleus mengandung DNA atau genetik. DNA memerintahkan kegiatan yang sel lakukan dan bagaimana hal itu dilakukan. Kromatin kusut adalah bentuk DNA yang tersebar dalam membran nukleus, di mana DNA memadat menjadi struktur yang dikenal sebagai kromosom. Inti sel juga mengandung nukleus yang merupakan struktur di mana ribosom dibuat. Setelah ribosom meninggalkan inti sel, mereka akan memiliki tugas penting, yaitu mensintesis atau membuat protein. Di luar inti sel, ribosom dan sisa organel melayang di sitoplasma seperti jeli. Ribosom dapat bergerak bebas di sitoplasma atau melekat pada retikulum endoplasma. Ada dua jenis retikulum endoplasma, yaitu retikulum kasar yang memiliki ribosom yang melekat, sedangkan retikulum halus tidak memiliki ribosom yang melekat. Retikulum endoplasma adalah membran tertutup untuk mengangkut bahan seperti protein disintesis oleh ribosom. Protein dan bahan lainnya muncul dari retikulum endoplasma melalui vesikula kecil, di mana aparatus Golgi atau badan Golgi akan menerima mereka. Protein bergerak melalui badan Golgi, lalu mereka akan diubah menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh sel. Badan Golgi melakukannya dengan melipat protein menjadi bentuk yang dapat digunakan, atau menambahkan bahan lain seperti lipid dan atau karbohidrat. Pada tumbuhan vakuola adalah struktur seperti kantung yang menyimpan bahan yang berbeda. Di sel tanaman vakuola sentral berfungsi menyimpan air. Pada sel hewan terdapat organel yang disebut dengan lisosom. Lisosom ini adalah pengumpul sampah yang mengambil bagian sel yang rusak. Lisosom penuh dengan enzim yang memecah puing-puing sampah pada sel. Selanjutnya, mitokondria adalah organel pembangkit tenaga listrik dari kedua sel, baik itu sel hewan maupun sel tumbuhan. Selama proses yang disebut respirasi seluler, energi yang mitokondria membuat molekul ATP atau adenosin trifosfat yang menyediakan energi untuk semua kegiatan sel. Sel yang membutuhkan lebih banyak energi memiliki lebih banyak mitokondria, sementara sel mempertahankan bentuknya menggunakan sitoskeleton. Sitoskeleton termasuk mikrofilamen seperti benang yang terbuat dari protein, dan mikrotubulus yang merupakan
tabung tipis berongga. Beberapa organisme seperti tumbuhan yang fototropik, mereka menangkap sinar matahari untuk energi. Sel tumbuhan memiliki organel yang disebut kloroplas. Kloroplas adalah tempat di mana terjadinya fotosintesis. Tanaman hijau memiliki pigmen hijau yang disebut dengan klorofil. Sel tumbuhan juga memiliki dinding sel di luar membran sel sebagai pendukung bentuk dan melindungi sel tumbuhan. Sel hewan tidak memiliki dinding sel pada sel hewan. Saluran pernapasan dilapisi dengan sel yang memiliki sila. Rambut mikroskopis bergerak seperti gelombang di mana dapat membantu perangkap untuk menghirup partikel di udara dan dikeluarkan ketika kita batuk. Fitur lain adalah flagela, di mana beberapa bakteri memiliki flagela. Sebuah flagela berbentuk seperti ekor kecil yang dapat membantu langkah sel atau mendorong dirinya sendiri. Satu-satunya sel manusia yang memiliki flagela adalah sel sperma. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena manusia tak luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.